Allah menganugerahkan kelebihan, bakat, keterampilan, dan kepandaian kepada setiap manusia secara cuma-cuma. Setiap manusia diberi karunia yang berbeda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dapat berupa badan yang utuh, lengkap, dan sehat. Karunia itu juga dapat berupa kemampuan atau kelebihan tertentu. Mari kita dalami lewat materi 4, kemampuanku dan keterbatasanku. Mari kita awali dengan doa pembuka yang ada di cetak halaman 47. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah kami terima sepanjang hari ini. Kami mau belajar tentang kelebihan dan kekurangan kami masing-masing. Semoga kami dapat menerima kekurangan kami dan mensyukuri kelebihan yang ada dalam diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kemampuan. Kemampuan adalah kelebihan yang ada pada diri seseorang yang sudah ada sejak lahir dan sudah dikembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, apa saja contoh kemampuan yang ada dalam diri seseorang itu? Kemampuan itu dapat berupa bakat atau keterampilan, kemampuan bernyanyi, kemampuan menari, kemampuan melukis, kemampuan bermain musik, atau kemampuan di bidang rohani, atau kemampuan di bidang olahraga. Jadi, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda. Perbedaannya mungkin dapat kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Dalam diri manusia ada kemampuan. Kemampuan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kemampuan jasmani dan kemampuan rohani. Yang dimaksudkan kemampuan jasmani adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dengan mengandalkan fisik, otot, atau tenaga. Sedangkan kemampuan rohani yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dengan mengandalkan pikiran ataupun otak. Nah, anak-anak, yang termasuk contoh kemampuan jasmani, boleh kita lihat pada gambar dalam PowerPoint ini. Ada kemampuan menari, ada kemampuan bernyanyi, ada kemampuan bermain musik, ada kemampuan bermain olahraga. Selain daripada kemampuan ini, masih banyak lagi kemampuan-kemampuan jasmani yang dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh kemampuan rohani. Tadi anak-anak contoh kemampuan rohani itu apa? Yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dengan mengandalkan otak atau pikiran. Contohnya adalah kemampuan seseorang di bidang pelajaran, membaca, berbahasa Inggris, berpidato atau yang sering disebut dengan storytelling. Selain itu, ada juga di bidang matematika,
olimpiade sains, matematika, IPA, atau bahasa. Selain dari bidang pelajaran, juga kemampuan rohani yang dimiliki seseorang adalah kemampuan berdoa dan kemampuan bermeditasi. Ya, mungkin kita bisa berdoa, tetapi tidak seperti yang dimiliki oleh orang-orang lain. Kita mungkin bisa duduk diam, tapi tidak sampai berjam-jam. Ya, jadi tidak semua orang dulu bisa bermeditasi ataupun berdoa dengan khusyuk. Anak-anak, agar kemampuan jasmani dan rohani kita itu dapat berkembang, bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri dengan kemampuan yang kita miliki? Cara yang pertama adalah giat berlatih. Kita harus berlatih secara terus-menerus agar kemampuan kita itu semakin berkembang, semakin mahir. Yang kedua, kita rajin belajar. Belajar bisa melalui dengan membaca buku, membaca internet, atau belajar dari orang-orang yang sukses, serta belajar dari orang tua kita. Yang ketiga, harus memiliki sikap pantang menyerah. Untuk mencapai tujuan, orang pasti pernah mengalami kegagalan. Namun kegagalan bukan berarti membuat kita jadi berhenti atau menyerah, tetapi jadikanlah kegagalan itu untuk menjadi motivasi dalam mencapai cita-cita. Yang keempat adalah hendaklah kita selalu berserah diri kepada tuntunan Tuhan lewat berdoa. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Yang sering kita lihat dalam diri setiap manusia itu keterbatasannya, contohnya keterbatasan pikiran, daya ingat, keterbatasan fisik, yaitu kekuatan atau tenaga, kemudian keterbatasan mental, yaitu pemalu, pendiam, dan minder, serta keterbatasan sosial, yaitu susah bergaul. Keterbatasan ini masih batas wajar dimiliki oleh seseorang. Selain dari keterbatasan tadi, juga manusia mengalami keterbatasan yang sangat memprihatinkan. Termasuk di sana keterbatasan fisik dan keterbatasan mental. Contohnya adalah tunadaksa. Tunadaksa yaitu memiliki keterbatasan fisik dan pengetahuan atau IQ. Keterbatasan grahita yaitu keterbatasan dan yang memiliki keterbelakangan mental. Sedangkan keterbatasan tunarungu yaitu tidak bisa mendengar, dan keterbatasan tunanetra tidak bisa melihat. Namun anak-anak, kita tidak boleh anggap remeh melihat hal-hal seperti ini. Meskipun memiliki keterbatasan, Tuhan memberikan mereka kelebihan-kelebihan tertentu. Anak-anak,
Bagaimana sikap kita untuk mengatasi keterbatasan dalam diri kita? Kita tidak boleh malu atau menutup diri terhadap keterbatasan yang kita miliki. Sikap yang positif dalam menghadapi keterbatasan adalah yang pertama, kita harus menerima diri apa adanya, tidak minder dan tidak malu. Kita harus giat berlatih, berani menerima kritikan dan saran dari orang lain yang bersifat membangun, dan berusahalah untuk meminta bantuan dan pertolongan dari orang lain, sehingga keterbatasan kita itu lama-kelamaan bisa diatasi. Anak-anak, sebagai bahan refleksi bagi kita, mari kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 20. Di dalam Roma 12 dikatakan, Tuhan mengaruniakan kepada manusia beraneka ragam macam karunia menurut kasih karunia kepada setiap orang. Macam-macam karunia itu ada karunia melayani, mengajar, menyembuhkan, menjadi pemimpin, menasehati, bernubuat, dan berkata-kata dengan hikmat. Setelah kita melihat macam-macam karunia dalam diri manusia, maka dapat kita simpulkan yang pertama, manusia kadang belum menyadari karunia yang ada pada dirinya, sehingga ia kurang percaya diri dan tidak mengembangkannya. Yang kedua, selain kemampuan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Yang ketiga, keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dapat berupa ketidaksempurnaan tubuh, misalnya buta, bisu, ataupun keterbatasan fisik lainnya. Juga memiliki keterbatasan di bidang pengetahuan, olahraga, difabel. Yang keempat, segala kekurangan yang kita miliki jangan ditolak, tetapi jadikanlah sebagai koreksi diri dan motivasi untuk meraih sukses. Yang kelima, kemampuan bukan untuk membuat kita menjadi sombong dan angkuh. Dan yang keenam, sebaliknya, kekurangan bukan menjadi penyebab kita menjadi minder, rendah diri, dan tidak berusaha. Anak-anak, sebagai bahan refleksi bagi diri kita, marilah kita kembali merefleksikan diri kita untuk melihat segala keterbatasan yang kita miliki dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Lalu kita tuliskan dalam gambar pohon kehidupan. Kita gambar dua pohon, satu pohon sebagai tempat menuliskan segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dan satu pohon lagi menuliskan segala kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Lalu kita warnai dan kita kirimkan lewat WA. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan dan mengembangkannya untuk kebahagiaan diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Shalom.